الله أكبر الله أكبر الله. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Silaturahim, menyambung hubungan di antara kita. Memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan berbagai kemudahan waktu serta umur kepada kita sekalian. Selawat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari pula kita saling tazkirah, saling berbagi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita sekalian, dan mudah-mudahan pula amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasan pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana tujuan utama Allah menciptakan manusia ini. Para ulama telah memberikan beberapa penjelasan yang rinci tentang ruang lingkup ibadah, yang kalau kita lihat ruang lingkup ibadah itu luas sekali. Artinya mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan qaulun maupun dalam bentuk amal fi'lun, termasuk jiwa raga kita. Tidak hanya kita jelaskan yang lalu, ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, tapi juga semua yang baik seperti amanah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahim, menyambung hubungan di antara kita, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, qiraatul Quran, membaca Al-Quran,
Itu semua menjadi aspek ruang lingkup ibadah yang sangat luas Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya para ulama memberikan batasan tentang ibadah ini. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridainya, yang get-get, yang baik-baik, tentu Allah senang. Yang tidak baik kita harus jauhi, kita tinggalkan. Qaulun kana au fi'lan. Qaulan kana au fi'lan. Baik dia itu ucapan, perkataan yang kita ucapkan, amar ma'ruf, menyuruh orang yang baik, tidak menyinggung perasaan orang, tidak mencaci, tidak memfitnah, itu ucapan, qaul. Atau perbuatan, tingkah laku, perilaku, yang kita lakukan sesuatu tentu yang baik dalam merambu-rambu ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalian kana au khafiyan, baik secara terang-terangan yang kita lakukan maupun yang tersembunyi, orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Semua itu yang baik, semua hal-hal yang tidak keluar dari rambu-rambu syariat, itu Allah lima yuhibbuhu. Allah sangat mencintai, sangat senang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kejujuran, keadilan. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah melakukan secara jujur memilih pemimpin, dan alhamdulillah mungkin hasilnya juga sudah diketahui. Jujur, adil, ikhlas. Itu 5 tahun ke depan siapa pemimpin kita. Karena itu Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang baik yang kita lakukan tentu Allah ridhai, dan segala sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan tentu Allah tidak akan meridhai. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-24, Allah memberi beberapa isyarat penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, sesungguhnya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, kaum keluargamu, wa amwalun taraftumuha, dan harta-harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsuna kasadah, tijarah yang kamu takut
akan rugi. Perniagaan, usaha-usaha, ya. Wa masakinu tardaunaha, rumah yang kamu sukai, ahabbu ilaikum minallah wa rasulih, itu paling kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Rumah, harta, anak, keluarga, istri, itu sangat kamu cintai, kata Allah, daripada kamu mencintai Allah dan Rasulmu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Kalau itu kamu sangat cintai melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, Allah akan mendatangkan, memberikan keputusannya nanti terhadap yang kamu cintai selama ini. Kamu lebih cinta kepada harta, kedudukan, jabatan, dunia daripada cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad kepada. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu di dalam kajian tasawuf ada 3 bentuk ibadah dalam pendekatan kajian tasawuf kesufian. Yang pertama disebutkan ala ibadah, ibadah kepada Allah, ala ibadah, ala ubudiyah ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat-sangat mengharapkan, ingin memperoleh pahala dari Allah, atau karena takut atas siksaannya nanti. Kalau kita melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan baik, pasti Allah akan memberikan sesuatu imbalan yang baik kepada kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti suatu saat nanti Allah akan memberikan sanksi, ukubat kepada kita sekalian, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kita nggak bisa keluar ya dari ketentuan-ketentuan sunnatullah. Allah yang menguasai, Allah yang memberikan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Yang kedua, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh orang-orang yang mulia, ikhlas hati dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu disiplin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Tentu semua yang kita lakukan, Bapak Ibu para pendengar sekalian, tidak ada yang luput dari pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tercatat, semua diawasi, yang baik dan yang buruk, nggak ada yang terlewatkan dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau sangat tahu apa yang kami lakukan, ya. Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
Yang ketiga, disebut ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah, al-ma'bud, dengan tidak memperhatikan apa yang akan diterima imbalan. Kita tidak meminta hari ini sudah kita lakukan ibadah, kita tidak meminta imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang akan kita peroleh dari Allah hari ini. Kita tidak meminta, tapi Allah Rahman yang Rahim akan memberikan itu kepada kita pada saatnya nanti. Keberkahan hidup kalau kita disiplin menjalankan perintah Allah, keluarga diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang dan bahagia, keluarga yang penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang. Itu kan kita rasakan, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Tapi kalau tidak, keberkahan itu enggak ada. Anak-anak tidak terkontaminasi dengan dunia ini, ya, lalai, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Dia patuh, ya, menjaga dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, di dalam ibadah ini ada aturan, dan tidak sembarangan kita lakukan, ada aturan, ada kaifiat, ada tata cara. Maka disebutkan misalnya antara lain, kalau kita ragu di dalam melakukan salat, berapa rakaat, padu rakaat kan, bekale bekapa rakaat, ada kan sering terjadi. Memang manusia ini pelupa. Jangan kita, Rasulullah juga mengakui dirinya pelupa, ya, silap dan sebagainya. Padu rakaat sudah 2 atau 3 atau 4, ragu kita. Keraguan itu lazim pada seorang hamba Allah, ya. Kalau kita ragu, kita ambil yang yakin. Oh, ini baru sudah 3, kita yakin 4 misalnya, tambah 1 lagi. Walaupun sudah jadi 5, kita ragu tadi, padahal sudah 4, kita ragu, ini baru 3. Keraguan itu ditutup dengan nanti kita tambah di akhir sebelum salam, kita sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Kita baca subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Ketika sujud kita baca, karena ragu tadi, peleh pempet, kita ambil yang yakin, oh baru 3 tambah jadi 4. Keraguan itu kita harus tambal dengan sujud sahwi. Dalam sujud kita baca subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur, Allah enggak pernah lupa. Dan sering itu terjadi. Apalagi yang sudah lanjut usia, ya. Maka Allah dalam ayat kursi juga disebutkan wallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan yang hidup.
la ta'khuzu. Ana pernah ngantuk. Ana menguap. Jauh menguap. Menguap. Ana pernah tertidur Allah. Maka kita disuruh baca dalam sujud sahwi, sujud karena ragu-ragu atau terlupa sesuatu, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah lupa. Kita ini kan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita ini pelupa, sering lupa dan sebagainya. Maka sujud sahwi itu dalam salat. Sujud sahwi itu dalam salat. Suci kita, taharah, ya. Tertinggal ragu rakaat atau tertinggal hal yang fardu, ya, kesilapan, ya. Kalau berjamaah, imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. 2 kali sujud sebelum kita salam. Beda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah, sujud karena membaca ayat-ayat sajadah. Itu bisa di dalam salat, bisa juga di luar salat. Oh, dalam salat imam membaca ayat sajadah, imam sujud, kita sujud tilawah. Atau kita sendirian, kita bawa ayat yang ada ayat sajadah, kita sujud karena tilawah, ya, sujud. Yang kita baca nanti sajadah wajhiyah, sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu, khalaqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Sujud tilawah. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis riwayat Al-Hakim wa Tirmizi. Kalau itu sujud tilawah. Bisa karena sendirian kita membaca Al-Quran sampai pada ayat sajadah, walaupun di luar salat kita sujud sendirian, kita baca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud wajah bagi yang menciptakannya dan membuka pendengaran, penglihatan dengan penuh daya kekuatan. Muliakan Allah karena Dia sebaik-baik yang menciptakan. Ayat-ayat sajadah dijelaskan ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Ada 15 tempat. Biasa dalam Al-Quran itu sekarang ditandai. Ada Quran yang sudah memberi tanda sajadah, ya, sujud. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bertanya, orang masbuk terlambat hadir berjamaah, maka Rasulullah memberi penjelasan dalam hadis Abu Daud wal Hakim dan diriwayatkan oleh Al Hakim.
idza ji'tum ila shalah, apabila kamu datang melakukan salat, ya berjamaah di masjid, kita masbuk terlambat, wa nahnu sujudun fasjudu, sedangkan kami, kata Rasulullah, sedang sujud. Kita lihat kita terlambat, orang salat sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah kamu. Kita lihat orang salat sedang sujud, kita juga takbir terus sujud. Beda preh, kadang kena preh le, tega bedah baru sujud aja kita. Tapi itu belum dikira satu rakaat, wala ta'udduha, tapi tidak dianggap itu bilangan, hanya dianggap sebuah rakaat, karena kita mendapat pada sujud atau pada duduk tahiyat awal misalnya, itu belum dikira satu rakaat. Wa man adraka rak'ata, barang siapa orang masbuk itu yang terlambat mendapat rukuk, dia rukuk bersama imam, faqad adraka salata, karena dia bisa bersama imam rukuk sempat, takbir sempat, walaupun hanya Fatihah, maka itu dianggap satu rakaat karena sempat rukuk. Tapi hanya sempat rukuk, pada sujud itu tidak dinilai, tidak dianggap ada satu rakaat. Begitulah ya cara-cara, tata cara dituntun kita oleh syariat supaya ibadah kita ini sempurna. Di samping sempurna, diterima, sah, karena kita mengikuti tata cara sunnah yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada orang imam keluar angin, dia terus keluar, yang di belakang imam maju jadi imam. Baik ban gitu bit imam, yang maju mengganti imam. Oh, kita ulangi, kita mulai kembali salat. Jangan gitu. Batallah semuanya. Ada, dan ini kedapatan. Pernah kita temui dalam satu musafir kita, ada imam yang keluar karena berhadas, maju yang di belakang imam, dia menghadap jamaah. Bapak Ibu, mari kita mulai salat kembali. Semua batal. Jadi tidak paham ya bagaimana. Jadi begitulah tata cara. Oh, kalau imam lupa, itu beda pegah. Hai imam yang gak salah, tidak seperti itu. Tapi kita kan subhanallah. Atau kalau ayatnya lupa imam, diingatkan oleh yang di belakang imam sebagai. Maka yang berdiri di depan, di belakang imam itu kan orang-orang yang sama dengan tingkatan imam sebenarnya. Kalau imam lupa, salah ya diingatkan. Kalau juga ada sesuatu yang keliru ya sebut subhanallah, atau tidak duduk antara dua sujud ya, oleh makmum subhanallah, itu mengingatkan. Hanjit dah pegah cara lain, hai Pak Imam yang gak salah, itu batal kita salat. Ini tata cara di dalam aturan-aturan yang dibakukan di dalam syariat supaya ibadah itu sempurna, karena Allah juga sangat tahu dengan makhluk hamba ini, sangat lemah, sangat dhaif, banyak kekurangan. Rasulullah sendiri juga mengaku dirinya sering lupa, sering salah ya, bukan kita saja. Maka Rasulullah memberi tuntunan, tentu lewat tuntunan dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara sujud syukur itu di luar salat. Kenapa kita sujud syukur? Karena diberi nikmat oleh Allah, ada nikmat. Kadung luluh pegawai atau mendapat amanah jabatan
atau menang pemilu, ya, nikmat kan, sujud syukur, ya. Jadi itu sujud syukur karena ada nikmat. Dia di luar salat. Ada orang pergi haji sampai di Mekah, di Jeddah, turun pesawat, sujud syukur karena sudah selamat tiba sana. Tidak perlu taharah, tidak perlu wudu, sujud syukur, ya. Seperti juga sujud tilawah yang di luar salat, ya. Bisa tidak taharah? Kalau taharah lebih baik karena kita membaca Al-Quran. Jadi kalau sujud syukur di luar salat tidak perlu ada kesucian, tidak perlu wudu dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, kita harus tumakninah di dalam salat, harus tumakninah. Makanya Rasulullah menjelaskan di dalam hadis Ahmad dan Tabrani, aswa'un nasi sirqatan, sejelek-jelek pencuri adalah, sejelek-jelek manusia adalah mencuri di dalam salat. Alladzi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mencuri di dalam salat? Kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana mencuri dalam salat ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Hana tumakninah, rukuk tapi terus cepat-cepat bangun, enggak ada tenang sedikit. Tumakninah kan sekedar subhanallah, kan itu tumakninah dalam rukuk, ya. Dalam sujud juga begitu, ya, sujud harus ada tumakninah. Maka ada ulama hadis mengatakan kalau dia tidak tumakninah tidak ada nilai pahala salatnya, begitu. Tumakninah, ketenangan sejenak sebagainya. Atau dikatakan awqal la yuqimu sulbuhu fi ruku'i was sujud, tidak menegakkan sulbinya, punggungnya dalam rukuk dan juga dalam sujud. Hana tumakninah pada rukuk dan pada sujud, ekspres, ya. Itu pencuri di dalam salat. Sejelek-jelek pencuri di dalam salat, ya. Dia ada pencuri mengambil harta orang lain, tapi ini kata Rasulullah, aswa'un nasi sirqatan ladzi yasriku min salati. Sejelek-jelek manusia ialah yang mencuri di dalam salatnya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ya, perlu ada kekhusyuan, khusyuk di dalam salat yang kita lakukan. Ya, khusyuk, ya, khusyuk kan mendekatkan diri. Wa yadullu ala annahu min amalil qalbi. Khusyuk itu menunjukkan bahwa itu amal hati. Tenang hati, amal hati. Khusyuk itu amal hati, ya. Tentram, ya. Jadi beban mulai takbir diingat kunci Honda apa, tidak seperti itu. Kekhusyuan, ya, melepaskan dimensi duniawiyah, kita masuk dalam dimensi ilahiyah, masuk dalam dimensi ilahiyah, ketuhanan. Terlepas dengan dunia ini, hirup pikuk, tapi masuk dalam sebuah dimensi ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, wa'udzubika min qalbil la yakhsha. Kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, ya. Kita membersihkan hati, ya, menyenangkan hati, penggembira hati, baik dapur susah hati, ya.
Karena dia sering dapat susah hati, juga di mana-mana akan susah dia. Tidak akan tenang, tidak akan tentram dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kita ya kembali kepada tata cara, aturan-aturan yang memang dijelaskan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan hakikat ibadah khuzu'ur ruh yansha'u anistish'aril qalbi, ketundukan jiwa dalam kita lakukan ibadah, menundukkan iltifat ya jiwa kita, menundukkan jiwa yang timbul dari karena jiwa hati kita yang tentram, merasakan cinta bimahabbatil ma'bud, karena kita cinta senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uzmatihi, dan merasakan kebesaran Allah. Maka Imam Al-Ghazali kan dalam bukunya mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ketika kita sudah masuk di dalam dimensi ilahiyah, mulai takbir kita harus huzurul qalbi, menghadirkan hati pada apa yang sedang dan akan kita lakukan. Oh ini takbir, oh ini Fatihah, oh ini ruku. Kita menghadirkan sehingga tidak dipuas-was oleh syaitan. Laknatilah. Mana dua padu merakaatkan dan sebagainya lah. Jadi khuzuru yang syawan istish'aril qalbi bimahabbatil ma'bud wa utmatihi, ketundukan jiwa kita yang timbul karena hati yang tenang merasakan nikmat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya, wa uzmatihi. Seolah dia akan tak besarkan selain Allah. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Allah lah yang tak besarkan di dalam kita menghadapi i'tiqadan, dengan penuh i'tikad, keyakinan, lil alami sultanan, bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tak dapat mengetahui hakikatnya. La yudrikuhul aqlu hakikatan. Jadi tidak mampu hakikat akal mendalami, menyelami hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kageberi mandangnya hai dah boyung, sehat, udara tak hirup oksigen, tak keluarkan racun karbon dioksida. Jadi begitu luar biasa nikmat kebesaran kekuasaan Allah yang mampu tak selami, tak kaji oleh kita, yang terbatas idrak ini, terbatas idrak kita, akal kita tidak sanggup semuanya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian dikatakan isti'badur ruh, memperhambakan jiwa dan menundukkan jiwa ini pada kekuasaan yang gaib. Yang gaib itulah Allah, salah satunya tersimpul dalam rukun iman yang 6. Allah itu gaib, nggak bisa kita lihat, jauh tapi dekat. Allah jauh tapi dekat dengan kita. Hai suma kunta, kita sudah jelaskan, satu jengkal saja kita mendekati kepada Allah, Allah akan mendekati kita satu hastai, shibran ya, satu jengkal kita mendekati kepada Allah, Allah mendekatkan kepada kita satu hasta. Luar biasa. Satu hasta terdekati kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita sedepa baan.
Dan barang siapa berjalan ya kepada Allah masya, maka Allah hirwalah, berlari kepada hamba. Subhanallah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, terbatasan kita tak dapat diliputi ilmu Allah dan tak dapat diketahui hakikatnya ilmu Allah yang luas, seluas aras, seluas langit dan bumi ini. Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah selalu kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kehidupan kita yang aman tentram, dan Allah jauhkan dari kita segala ujian dan musibah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا